Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita akan berdoa dulu untuk mengambil keberkahan di kajian kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilman wal iman al kamilah wal ubudiyyah al kamilah at-tammah wal ikhlas at-tammah wal yakin at-tammah wa tawakkul at-tammah wal ma'rifat at-tammah wal mahabbah at-tammah wa khalisal iski wal istiyaq ila liqa'ik wal iffata wal ismata wal fatanata wal hikmata wa fasl al-khitab wal hafizata ad-daimah wal dhakirata ad-daimah was sihhata ad-daimata al-kamilah wal afiyata ad-daimata al-kamilah wa qalbas salim. Allahumma asrar al-iman wal islam wal ihsan. Allahumma sabbitna alal haqqi wal adalati wal istiqamati wal iffati wal ismati wal fatanati wal izan. Wa sabbitna lama tuhibbu wa tarda. Allahumma al-ikhlas fi kulli amrina wa fi kulli sya'nina wa ridha. Allahumma asrar al-haqa'iqi wa haqiqat al-haqa'iq. Allahumma bastal zaman wa bastal imkan. Allahumma akrim a'yunana بانتشار الإسلام في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في القرآن الكريم. اللهم فقهنا في الأحاديث النبوية. اللهم فقهنا في كتب أساتذتنا. اللهم علمنا من لدنك علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك. اللهم حولا وقوة من حولك وقواتك في كل أمرنا وفي كل شأننا من الخير يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى عبادك الصالحين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual dalam program kajian Ba'da Maghrib. Mudah-mudahan kajian pada malam ini menjadi kajian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung-sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya dari dulu sekarang hingga akhir zaman, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena tanpa syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mungkin akan sulit sekali untuk menghadapi akhirat nanti. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersalawat pada beliau. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian, saya minta izin dari Nurul Abla untuk bisa mengisi kajian pada malam ini, malam hari ini, untuk kelas 11. Mungkin saya tidak bisa rutin untuk bisa berbagi pada teman-teman di kelas putri ya. Kalau di kelas putra sudah ada jadwalnya rutin, tetapi insya Allah kalau saya tidak ada kegiatan, saya coba juga untuk bisa berbagi dengan anak-anakku sekalian di kelas yang putri, walaupun mungkin tidak rutin ya nanti, tetapi diharapkan bisa mengisi, paling tidak ada waktu untuk saya bisa untuk berbagi dengan kalian. Kalau biasanya saya di kegiatan kajian Islami Ba'da Maghrib di kegiatan asrama itu biasanya saya selalu membahas artikel-artikel dari majalah Mata Air. Kalian semuanya sudah tahu ya majalah Mata Air, mungkin tahun lalu mungkin abla-abla kalian ya sudah menjelaskan tentang majalah Mata Air, dan alhamdulillah saya ini masih terus aktif ya untuk bisa berkontribusi untuk majalah Mata Air, karena saya salah satu redakturnya juga yang sempat juga menjadi salah satu pendiri di majalah Mata Air, dan menjadi sebuah tanggung jawab moral bagi saya untuk bisa membagikan hal-hal yang
baik di dalam majalah Mata Air. Kita tahu banyak hal yang baik yang bisa kita ambil dan kita bagikan. Tapi untuk kesempatan kali ini, karena saya baru dapat majalah Mata Air terbaru nih, baru hari ini saya dapat, baru saja 1 jam yang lalu dikirim. Jadi saya belum baca untuk yang edisi terbaru, jadi belum bisa berbagi sama kalian tentang majalah Mata Air. Tapi saya juga ngambil momen karena hari ini kita momennya adalah di hari kemerdekaan HUT, detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita masih di tanggal 17 Agustus 2021 dan kita masih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu malam ini kita akan mengambil temanya sedikit menyinggung tentang kemerdekaan. Mungkin menyambung apa yang sudah saya sampaikan di upacara Senin ya, motivasi Senin, saya sempat juga menyampaikan tentang kemerdekaan beberapa minggu yang lalu. Pada malam ini kita akan membahas tentang jati diri, teman-teman. Karena kita tidak bisa pungkiri, salah satu hikmah dari kemerdekaan adalah seharusnya kita bisa kembali mempelajari, merenungi, dan mengamalkan jati diri kita sebagai bangsa. Nah, oleh karena itu yang akan kita bahas tentang jati diri. Tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, menurut kalian jati diri itu kelihatan atau tidak? Coba dituliskan di kolom chat. Menurut kalian jati diri itu kelihatan atau tidak? Jawabnya iya atau tidak aja. Nggak usah di komenin ya. Pertanyaan singkat aja. Jati diri itu kelihatan atau tidak? Ya, belum ada yang mau ngasih ini? Ini nggak ada nilai benar salahnya ya. Ya, tidak ya, ada beberapa yang menjawab tidak. Ya. Oke, banyak sekali yang menjawab tidak ada yang menjawab ya. Karena memang begitu. Ya, yang kita pahami jati diri di masyarakat itu jati diri adalah sesuatu yang tidak terlihat. Ya kan? Dan kita memahami itu. Jadi kalau kita pahami itu, berarti kalian tahu kan ya jati diri tidak terlihat. Apa yang bisa kita definisikan jati diri itu? Kalau dengan satu kata, nggak usah banyak-banyak, satu kata ya, bukan satu kalimat, satu kata. Jati diri itu identik dengan kata apa? Coba kita tuliskan. Menurut kalian ya. Jati diri, ciri, bagus sekali. Salma bilang ada ciri katanya. Identitas, bagus. Oke. Identitas. Kalian nggak cari di internet kan ya? Biasanya sekarang di masa online tuh kalau ditanya sesuatu langsung cari di internet jawabannya itu. Karakter, good. Kalau kita perhatikan nih identitas itu biasanya ciri ya, ciri identitas itu terlihat atau tidak? Terlihat ya. Tadi kalian jawabnya pertama saya tanya terlihat atau tidak tapi katanya. Tapi tadi banyaknya ciri dan identitas. Ada lagi kepribadian, good. Sebenarnya tidak ada yang salah dan yang benar. Kenapa? Karena jati diri itu memang ada dua. Sebenarnya kalau kita bisa sarikan, ini menurut saya dari pengamatan saya dan pemikiran saya sedikit, gambaran, ada yang bilang gambaran, bagus, gambaran kan bisa terlihat juga ya. Jadi jati diri itu ada dua sebenarnya kalau menurut saya, ada jati diri yang bisa dilihat dan ada jati diri yang tidak bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita bisa definisikan ada dua itu. Jati diri yang bisa dilihat itu apa? Ya tadi, ciri-ciri, gambaran, identitas, itu adalah jati diri yang bisa dilihat. Keadaan khusus sesuatu itu. Ya misalnya apa? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya salah satu jati diri bangsa adalah bahasa. Bahasa kan bisa terlihat ya, kita tahu nih orangnya bahasanya Jepang, bahasanya Korea, bahasanya Arab, bahasanya Indonesia, itu identitas sebagai bangsa gitu. Dan itu bisa kita lihat gitu. Bahasa nggak bisa dilihat, tapi ya kelihatan gitu. Dia ngomong bicara bahasa apanya kelihatan. Pola kehidupan, ya pola kehidupan termasuk tradisi kebudayaan itu juga jati diri gitu. Orang Indonesia punya pola kehidupan yang berbeda dengan orang-orang negara lain gitu kan, yang ciri khas Indonesia gitu.
Nah, itu termasuk ke dalam jati diri bangsa Indonesia, dan itu kelihatan itu. Adat istiadat juga misalnya ya. Misalnya rumahnya, bangunannya seperti apa di Indonesia itu. Atau ada budaya-budaya misalnya di Jawa ada budaya misalnya wayang begitu. Jati diri itu termasuk budaya, dan itu termasuk jati diri dalam bahasa Indonesia, dan itu terlihat. Tetapi yang saya bilang tadi, jati diri juga ada yang kedua, yaitu jati diri yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Ini pengertian kedua. Ini jati diri yang ini apa pengertiannya? Jati diri yang seperti ini adalah jati diri yang dipahami sebagai jiwa ataupun gerak yang ada di dalam diri kita. Nah, itu jati diri juga. Nanti bisa menyebabkan adanya karakter tadi ya, adanya kepribadian, itu jati diri yang dalam diri kita. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat dari mana? Semangat kita itu jati diri kita. Semangat kita ataupun nilai-nilai spiritualitas yang ada di dalam diri kita itu jati diri kita. Atau kalau kita bicara kemerdekaan, kebangsaan, karena kita masih dalam suasana kemerdekaan ya. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kebangsaan, jati diri yang tidak terlihat adalah Pancasila. Pancasila adalah jati diri bangsa kita. Sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu semuanya nilai-nilai yang harus ada di dalam jati diri bangsa Indonesia, jati diri masyarakat Indonesia. Dan itu adalah semangat, motivasi yang harusnya ada dalam diri bangsa Indonesia. Dan itu yang akan mempengaruhi cara berpikir orang Indonesia. Kita tahu ya, orang Indonesia sangat menghormati sekali Pancasila sebagai bagian dari jati dirinya. Kita hidup berdasarkan Pancasila di Indonesia dalam bernegara. Nah, saya mau mengutip salah satu buku yang saya pernah baca tentang jati diri. Mungkin saya lihat dulu ya kutipannya, karena ini kutipan, jadi saya bacakan ya. Dan sebuah buku saya mendapatkan pengertian jati diri seperti ini. Jati diri merupakan sesuatu hal yang efeknya terasa di semua sendi kehidupan masyarakat. Jadi jati diri itu bisa mengefek ke semua sendi kehidupan masyarakat. Jati diri sebagai bangsa ya, kita bicara tentang kebangsaannya. Sesuatu yang nutrisinya bersumber dari memori, emosi, dan nurani kolektif suatu umat seiring berjalannya waktu sejak zaman dahulu kala sampai zaman kita sekarang. Jadi sebuah akumulasi jati diri dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jati diri itulah yang terrefleksi dan mengejawantahkan pada perasaan, pemikiran, ucapan, imajinasi umat yang bersangkutan. Jadi jati diri yang terakumulasi dari zaman dulu sampai sekarang itulah yang akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, mengucapkan, mengimajinasikan, menghayalkan, merasakan sesuatu. Jadi kalau kita lihat pemahaman ini, jati diri begitu broad, ya begitu sangat luas sekali pemahamannya. Ya. Jadi setelah kita memahami jati diri seperti itu, nah sekarang kita bertanya, sekarang kita melihat bangsa kita ya, karena kita bicara tentang kebangsaan. Kita lihat bangsa kita Indonesia. Kalau kita perhatikan jati diri bangsa Indonesia ini beralaskan budaya, adat istiadat, tradisi, atau beralaskan atau berdasarkan agama. Nah, saya mau menyambungkan itu. Kenapa? Karena kita kajian agama ya di sini, terutama agama Islam. Nah, apakah jati diri yang kita punya yang tadi kita bilang ya, kalau jati diri yang terlihat bahasa, adat istiadat segala macam, yang tidak terlihat Pancasila tadi kita bilang, apakah jati diri bangsa kita itu berdasarkan budaya, adat istiadat atau tradisi yang ada dari zaman dulu nenek moyang kita, ataukah berdasarkan agama? Nah, ini kita perlu kita pikirkan. Ternyata kalau kita pikirkan itu memang tidak bisa dipisahkan antara tradisi, budaya, adat istiadat, dan agama. Dan keduanya saling menyatu bersamaan menjadi sebuah jati diri bangsa kita. Jadi kita nggak bisa memisahkan antara keduanya, antara budaya, adat istiadat, tradisi, dan agama ya, terutama kalau agama di sini secara umum ya, semua agama, terutama kalau kita sekarang melihat diri kita sebagai agama Islam, itu kayaknya sepertinya tidak bisa dilepaskan menjadi satu kesatuan yang saling berkorelasi antar sesamanya. Contohnya saja di Indonesia agama dan budaya itu bisa saling beralkulturasi ya, bergabung itu misalnya apa?
Kita contoh aja dulu di zaman ketika Islam berkembang atau tersebar di Indonesia, walaupun banyak teori tentang bagaimana Islam menyebar di Indonesia. Ada yang bilang dari abad ke-4, ke-5, ada yang bilang dari abad ke-12, ada yang bilang ke abad 15-an, ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari Arab, ada yang bilang dari pedagang Gujarat, dan lain sebagainya. Ada banyak teori sekali bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Tapi yang kita tahu di zaman Islam disebarkan ada Wali Songo, bagaimana bisa mengakulturasikan budaya dengan agama. Kita tahu ada wayang ya. Wayang itu digunakan sebagai media dakwah pada saat itu oleh Wali Songo ya. Wayang adalah akulturasi budaya dan agama, bukan hanya Islam sebenarnya. Dulu sebelum ada Islam di Indonesia, wayang itu adalah akulturasi budaya Indonesia dengan agama Hindu dan Buddha. Makanya kalau kita perhatikan di cerita wayang dulu ada cerita-cerita yang berasal dari India itu karena ada agama Hindu dan Buddha di sana. Tapi sebenarnya Hindu dan Buddha kalau di negara asalnya mungkin tidak ada wayang. Tapi di Indonesia jadikan wayang. Setelah Islam masuk, berubah menjadi sebagai metode ataupun wadah bagaimana menyebarkan Islam. Nah, oleh karena itu budaya dan agama ini di negara kita itu berkembang secara bersamaan dan mereka saling berkorelasi satu sama lainnya. Kita tahu kalau kita lihat perkembangan agama di Indonesia, kalian sudah belajar sejarah kan ya? Kita penting untuk belajar sejarah karena tadi kita perhatikan pengertian salah satu hal yang perlu kita perhatikan dan jati diri adalah kita belajar dari hal-hal yang dari masa lalu juga dengan masa sekarang itu dikorelasikan. Ini kalau kita belajar sejarah, kita tahu perkembangan agama di Indonesia. Indonesia itu sebelum kita sekarang mayoritas beragama Islam itu sebelumnya di zaman prasejarah mungkinnya Indonesia mungkin di Nusantara itu bukan memeluk ya, namanya ada kepercayaan yang disebut dengan animisme, dinamisme ya. Mungkin pernah belajar kalian di sejarah ya. Animisme, kepercayaan kepada roh-roh gitu kan. Jadi segala sesuatu ini dalamnya ada rohnya gitu. Kalau dinamisme itu kepercayaan kepada kekuatan ya, kekuatan gaib yang ada pada sesuatu, misalnya pada laut ataupun gunung ataupun benda-benda tertentu. Nah, itu sebelum itu sebenarnya bukan agama tapi sebuah paham ya. Baru setelah itu muncullah agama Buddha Hindu ya di kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Baru setelah itu Islam, Kristen Islam masuk, Kristen dengan penjajahan datangnya Belanda, Portugis Belanda dan seterusnya bersama juga dengan Islam. Islam duluan sebenarnya yang masuk ya pada saat itu. Lalu di situ agama mulai berkembang. Tetapi yang menjadi perbedaan seperti ini. Kalau kita lihat negara-negara Timur Tengah, di mana Islam di sana timbul, karena saya sendiri pernah tinggal di Turki, waktu saya kuliah dulu, saya merasakan sendiri, budaya di Turki itu memang akarnya itu budaya Islam. Gitu. Tapi kalau di Indonesia, itu kita memeluk Islam, tapi akar kita itu kadang-kadang bukan dari agama Islam. Gitu. Tapi akarnya itu bercampur dengan semuanya, agama, budaya, dari nenek moyang kita bercampur. Tapi kalau di Turki itu kan masuk ke Timur Tengah juga ya, itu akarnya budayanya Islam. Itulah yang membedakan, itulah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW pada saat menyebarkan Islam begitu luar biasa. Tidak ada bandingannya. Rasulullah SAW merubah peradaban pada saat itu ya, peradaban sebelum datangnya Rasulullah, apa disebutnya? Zaman kegelapannya, zaman jahiliyah pada saat itu, hingga hilang sama sekali budaya zaman jahiliyah itu dan berubah menjadi peradaban Islam yang madaniyah. Dan peradaban itu yang terus akhirnya menjadi sebuah jati diri bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah, di mana Islam mulai berkembang pada saat itu. Jadi kalau teman-teman nanti punya kesempatan untuk jalan-jalan ke negara Timur Tengah, itu mereka jati dirinya sangat Islami sekali gitu. Nggak ada apa ya budayanya itu memang sudah Islami gitu. Misalnya saya contoh ya, kalau orang Indonesia kita masih percaya dengan yang namanya hantu, setan segala macam itu kan, anak-anak Indonesia kan kita dari kecil udah percaya itu. Mereka takut kan, tidur sendiri takut, anak Indonesia takut ada hantu, ada pocong, ada dan sebagainya. Itu kan sebenarnya akulturasi budaya itu. Kalau kalian ke negara Timur Tengah nggak ada anak-anak yang ataupun keluarga yang bicarakan itu karena tidak ada di budaya mereka gitu. Karena ya dasarnya budayanya Islam gitu. Nah, begitulah suksesnya Rasulullah merubah kebudayaan di Timur Tengah sehingga tidak
muncul lagi budaya-budaya yang lain. Budaya-budaya di zaman jahiliyahnya itu hilang semuanya dan berubah menjadi budaya Islam. Namun sayangnya di Indonesia itu tidak terjadi gitu kan. Walaupun sekarang kita agama Islam menjadi agama mayoritas, namun nilai-nilai budaya yang lama itu masih ada. Nah, jangankan dulu, sekarang pun kita masih bisa lihat di zaman yang serba teknologi sekarang pun nilai-nilai budaya tempo dulu itu masih ada gitu. Bahkan orang yang memeluk agama Islam pun kadang-kadang masih mengikuti budaya-budaya seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, karena kita menghadapi hal yang seperti ini, kita berbeda ya. Mungkin kalau Rasulullah di Indonesia itu akan menghilangkan itu semuanya dan kita menjadi negara yang jati dirinya berdasarkan Islam. Seharusnya seperti itu, jati dirinya Islam dulu baru setelah itu budaya. Tapi kalau kita sekarang bersama nih, budaya dan jati diri Islam dan budayanya bersama gitu. Berakulturasi tadi saya bilangnya. Nah, oleh karena itu, karena terjadi akulturasi, maka kita harus benar-benar memahami agama dan budaya, teman-teman. Kenapa? Kalau kita tidak memahami benar-benar agama dan budaya, akhirnya apa? Kita melakukan hanya mementingkan budayanya saja, atau hanya mementingkan agamanya saja tanpa melihat budayanya. Padahal dua-duanya ini memang harus bisa disinkronkan. Untuk bisa mensinkronkan itu harus memahami benar-benar. Agama kita mengajarkan apa, budaya kita mengajarkan apa. Nah, ini harus kita pahami benar-benar. Itu tugas kita untuk memahami agama dan budaya. Namun PR kita tidak selesai di situ, teman-teman. Kita sekarang hidup di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek atau bahasa Inggrisnya science era. Sekarang kita berada pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, perpaduan agama dan budaya ditambah lagi dengan perpaduan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, budaya dan agama, pemahaman kita yang baik terhadap agama dan budaya itu tidak cukup sekarang. Pemahaman kita terhadap agama dan budaya harus dilengkapi dengan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu positif, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu harus kita sandingkan ketiga tersebut, agama, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains. Bagaimana kita bisa memahami, bisa menyandingkan ketiga ini? Kita bisa menyandingkan ketiga ini dengan yang namanya satu kalimat kunci, dan ini menjadi sebuah kunci yang akan bisa menyandingkan mereka semuanya. Itu yang disebut dengan toleransi, teman-teman. Toleransi jangan diartikan hanya tenggang rasa antara agama. Saya toleransi, sikap toleransi kan biasanya diartikan gitu kan, tenggang rasa toleransi antar umat beragama. Seolah-olah toleransi itu hanya untuk umat beragama. Sebenarnya tidak. Toleransi itu sendiri kalau asal katanya secara etimologis itu asal kata bahasa Yunani tolerare itu artinya bisa menahan diri atau bisa bersabar. Jadi tidak ada hubungan dengan agama sebenarnya. Toleransi itu artinya bisa menahan diri, bisa bersabar, membiarkan sesuatu yang terjadi walaupun berbeda dengan kita gitu. Nah, makanya ini biasanya diinikan dengan agama, karena agama berbeda-beda. Nah, orang yang toleransi artinya dia bisa menahan diri, bisa bersabar, bisa membiarkan orang yang beragama sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan agama, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita harus toleransi. Begitu kita saya bilang, budaya kita harus toleransi. Kalau ada misalnya agama kita Islam, ada budaya nih, ternyata berbeda gitu. Banyak di daerah kita banyak, misalnya kalau ada adat budaya di daerah Pulau Sumatera itu yang berbeda dengan Islam itulah, matrenalial disebutnya, di mana di situ perempuan lebih diinikan ya. Padahal kalau soal waris kan tidak seperti itu kalau ajaran Islam gitu. Nah, itu tidak sesuai begitu. Nah, artinya di sini bukan berarti kita harus mengutuk ataupun melawan, itu tidak. Ya, kita harus toleransi pada saat itu. Begitu juga ilmu pengetahuan dan agama itu banyak sekali yang harus ditoleransikan. Kalau kalian nanti belajar, mudah-mudahan ada yang keluar negeri ya kalian. Kalau kalian bisa belajar keluar negeri, kalau ngambil jurusan biologi, misalnya di Amerika sana, banyak dosen-dosen yang ateis, yang tidak beragama, maka kalian akan dihadapkan di situ, mungkin keimanan kalian akan diuji. Mereka akan mengatakan bahwa manusia itu asalnya dari kera, teori Darwin.
Nah, kita sebagai umat yang beragama, kita harus toleransi. Oke, memang ada seperti itu teorinya, tetapi ya kita punya nilai agama yang kita pegang, toleransinya itu. Kita harus toleransi, bukan berarti kita menyalahkan dia, tidak. Ya kita menurut kita itu salah, menurut agama kita tahu bahwa manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi kita harus toleransi. Jadi toleransi itu bisa menahan sabar. Atau dalam sebuah buku juga saya membaca, ini bukunya bahasa Inggris, mendefinisikan toleransi dengan kalimat yang menurut saya sangat-sangat bagus sekali. Dikatakan di situ bahwa toleransi disebut dengan principled pluralism. Principled pluralism. Pluralisme yang berprinsip toleransi itu. Maksudnya apa? Berprinsip artinya apa? Kita punya prinsip, principled pluralism. Kita punya prinsip sendiri yang ada dalam diri kita. Tetapi ada juga pluralism. Pluralism itu berbeda-beda. Artinya apa? Walaupun kita berbeda-beda, kita harus bisa menerima berbeda-beda, tetapi kita tidak boleh lepas dari prinsip yang kita punya. Kita memahami ada perbedaan, tetapi kita tidak boleh lepas dari yang prinsip kita punya. Ya seperti tadi, Darwinisme, ya biarin aja orang belajar sains Darwinisme, ya itu bagian dari pluralism ya. Tetapi kita punya prinsip dalam diri kita bahwa agama saya mengajarkan manusia tidak berasal dari kera, tapi manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Itu artinya kita punya prinsip yang kita pegang. Nah begitulah, dalam kita bertoleransi gitu, biarkan saja orang-orang yang berbeda pemikiran-pemikirannya, tetapi saya punya pemikiran yang berdasarkan jati diri saya. Dan saya memegang itu sebagai prinsip saya dalam kehidupan. Insya Allah kalau kalian bisa memegang ini, kalian akan bisa memahami toleransi dalam segala hal. Jadi toleransi begitu harus kita pahaminya. Jadi kita lihat tadi, toleransi menjadi kunci, saya bilangnya menjadi kunci untuk bisa menyatukan budaya, agama, dan sains. Budaya, agama, dan sains harus digabungkan dengan toleransi. Apa yang terbersit di kepala kalian ketika kita budaya, agama, sains, dan budaya? Ketika saya bilang ini, agama, budaya, dan sains, apa yang terbersit di kepala kalian? Pastinya yang tadi di awal saya bilang, karena saya selalu bilang, karena memang saya suka baca majalah Mata Air. Karena apa? Karena majalah Mata Air mengajarkan saya ini. Lihat di cover majalah Mata Air, ini saya tunjukkan majalah Mata Airnya nih. Covernya itu menunjukkan apa? Ini adalah majalah sains, budaya, dan spiritual. Artinya, ya memang saya, yang tadi saya jelaskan itu saya bisa dapat semuanya di sini. Gitu. Makanya saya baca ini dan saya sangat suka sekali membacanya. Karena di sana saya dapat bagaimana saya memadukan sains, budaya, dan agama, spiritualitas. Dengan mata yang secara komprehensif, kebersamaan. Jadi saya sangat rekomendasi sekali buat kalian untuk bisa berlangganan majalah Mata Air, bisa meresapi artikel-artikel sana, dan kalian nanti kalau bisa meresapi itu, kalian akan bisa wawasannya lebih luas lagi dan lebih tahu bagaimana saya bisa memahami agama, budaya, dan sains ini. Dan seperti saya jelaskan, ketiganya itu nggak bisa dibeda-bedakan, dan kita harus bisa menyambungkan ketiganya, dan kuncinya saya bilang tadi, toleransi. Itu mungkin yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya, bisa kalian pahami. Jadi kalau kita mau simpulkan, tadi kita awalnya kan kita bicara tentang jati diri ya. Jati diri kita itu sangat dipengaruhi oleh agama, budaya, dan di zaman sekarang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, supaya kita bisa mempunyai jati diri yang benar-benar baik dan bisa mengarungi kehidupan dengan baik, maka kita harus mengetahui ketiganya. Agama kita harus bagus, budaya kita harus bagus, kita harus mengetahui bagaimana kita harus bersikap, adat istiadat kita, tradisi kita, itu harus kita tahu. Lalu jangan lupa, kita hidup di era ilmu pengetahuan dan teknologi, di era sains, ini juga harus baik. Maka ketiga ini kalau sudah baik, insya Allah kalian akan mempunyai jati diri yang kuat, jati diri yang bisa terlihat menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Dan kalau kita lihat sosok-sosok di dunia ini, orang-orang yang berhasil adalah orang yang mampu menggabungkan ketiganya, yang mampu bisa memahami ketiganya dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Contoh terbaik terakhir ya,
Contoh terbaik sosok yang bisa menggabungkan ketiganya adalah pastinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kita selalu panutan kita, teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu teman-teman, mari kita pelajari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendalam. Pelajari bagaimana Rasulullah SAW belajar mengajari agama, belajar agama. Bagaimana pendalaman agama Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berbudaya, bersosial, berinteraksi dengan orang sesamanya. Itu kita harus pelajari juga. Bagaimana Rasulullah mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kecintaan terhadap ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu semuanya kita pelajari dari kehidupan beliau. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman yang sampai sekarang belum pernah membaca sama sekali Sirah Nabawiyah, segera untuk membaca Sirah Nabawiyah. Ada nggak teman-teman yang sampai sekarang belum menuntaskan Sirah Nabawiyah? Paling tidak satu Sirah Nabawiyah lah yang ini. Mudah-mudahan jawabannya semuanya sudah menyelesaikan ya. Kalau sudah menyelesaikan pun diulang. Ada beribu buku Sirah Nabawiyah di Indonesia, baik yang diterjemahkan maupun yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia. Ada beribu mungkin ya buku yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW dari berbagai macam perspektif, dari yang tematik yang sesuai dengan tema-tema, ataupun Sirah Nabawiyah yang benar-benar menjelaskan dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah meninggal dunia, itu juga yang berdasarkan peristiwa sejarah itu juga ada, dan berbagai macam buku Sirah Nabawiyah. Intinya kalau kita mau membaca Sirah Nabawiyah banyak sekali sumbernya. Dan kalau ada yang masih mengatakan belum dalam hatinya, mulai dari sekarang niatkan dalam hati, kalau bisa saya bahkan bukan sekali seumur hidup ya, kalau bisa mungkin satu periode tertentu kita punya target, saya akan menyelesaikan buku sirah ini, saya menyelesaikan buku sirah ini, saya mau menyelesaikan buku sirah ini. Terus saya sekarang sampai di umur hampir 40 tahun, sampai sekarang saya masih punya target untuk membaca buku sirah yang belum saya selesaikan. Di rumah saya ada dua buku sirah yang belum saya baca. Ketika saya melihat buku itu, saya terenyuh terus, kapan saya bisa menyelesaikan buku itu gitu. Walaupun saya sudah menyelesaikan beberapa sirah juga, nggak banyak juga ya, saya juga sedikit membaca, tapi saya punya target untuk menyelesaikan 2 buku sirah itu. Tapi belum ada waktu sekarang ya. Tapi ketika saya melihat buku itu, bukunya sudah dibeli, tapi belum sempat dibaca itu. Ketika saya melihat, saya terenyuh, kapan saya bisa menyelesaikan buku Sirah Nabawiyah itu. Nah, saya harapkan teman-teman juga di sini, kalau yang sudah membaca, baca lagi buku yang lain. Kalau yang belum pernah membaca sekalipun buku kehidupan Rasulullah, mempelajari bagaimana Rasulullah hidup, tolong bisa dimulai membaca. Nah, alhamdulillah nih, sebenarnya majalah Mata Air, saya kembali lagi ke majalah Mata Air, karena ini menjadi forum buat saya biasanya kajian Islami untuk bisa menjelaskan majalah Mata Air. Majalah Mata Air itu mengadakan lomba, teman-teman. Mungkin nanti dari Abla kalian juga ada infonya mengenai lomba ini, lomba membaca Sirah Nabawiyah. Nah, saya sangat mengharapkan teman-teman yang terutama yang kelas 11 nih ya, yang istilahnya perlu jati dirinya itu harus dikeluarkan. Karena masa-masa di kelas 11 itu masa kan istilahnya jati dirinya harus dikeluarkan. Biasanya nanti kalian akan banyak menyetir sekolah dalam kegiatan-kegiatan sekolah, baik di OSIS maupun kegiatan yang lain. Maka kalian harus bisa memahami jati diri itu seharusnya seperti apa, dan harus bisa bersikap seperti Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan ya teman-teman semuanya, saya yakin Abla kalian juga sangat mengharapkan kalian bisa mempelajari kehidupan Rasulullah dengan baik. Dan alhamdulillah ini ada wadahnya sekarang ya, ada diperlombakan, lombanya juga nggak susah gitu, disuruh membaca saja, nanti dapat hadiah lagi kalau menang, hadiahnya lumayan besar. Tahun lalu lomba ini juga ada, dan saya juga sempat ikut. Terus terang ketika saya pertama melihat, saya nggak berniat untuk mengikuti, tapi ada seorang teman yang mengatakan pada saya, ketika kamu ikut lomba ini, berarti kamu ikut mensyiarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Semakin banyak orang yang ikut lomba ini, semakin berdengung lomba ini di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri juga, semakin meninggi nama Rasulullah SAW. Ketika saya mendengar itu, hati saya terenyuh dan langsung saya daftar pada saat itu juga. Walaupun sebelumnya saya belum berniat, tapi pada saat itu saya daftar. Kenapa? Saya berniat dalam hati, walaupun saya nggak menyelesaikan bisa membaca atau tidak bisa mengikuti lomba tersebut, saya berniat mau mensyiarkan Rasulullah SAW dengan mengikuti lomba ini. Semakin banyak orang yang ikut lomba itu, semakin tersyiarkan nama Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah dengan niat itu, saya bisa menyelesaikan lombanya,
walaupun belum dapat hadiah. Minta doanya mudah-mudahan tahun ini saya ikut lagi, sudah daftar, mudah-mudahan bisa menang. Saya harapkan juga kalian bisa ikut juga. Saya akan lebih senang lagi kalau kalian yang menang daripada saya gitu. Karena kalian masih panjang lagi hal yang bisa kalian lakukan ya. Setelah ini mungkin kalian masuk ke universitas, kalian bisa meneladani Rasulullah dengan cara yang lebih baik lagi. Itu harapan kita bersama, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mensyiarkan Islam, mensyiarkan Rasulullah SAW yang terbaik. Tapi yang lebih penting lagi adalah aplikasi kita ya, bukan hanya membaca sebenarnya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan. Tapi dimulai dari membaca, kita mengetahui, lalu akan cinta pada Rasulullah, semakin cinta pada Rasulullah, lalu kita akan bisa menteladani kehidupan beliau. Waktu kita sudah habis, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi, saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujam. Terima kasih Ujam. Sudah azan Isya, selamat menunaikan ibadah sholat Isya.